Inter Milan dipastikan tidak akan diperkuat oleh gelandang asal Polandia, Piotr Zielinski, saat bertandang ke markas AS Roma pada Minggu 20 Oktober. Hal ini diumumkan setelah klub mengonfirmasi bahwa Zielinski mengalami cedera paha. Cedera tersebut didapatnya setelah kembali dari tugas internasional bersama timnas Polandia. Melalui situs resmi mereka, Inter Milan menyatakan bahwa sang pemain sedang menjalani serangkaian tes untuk memantau tekanan di paha kanannya. Klub menegaskan bahwa kondisi Zielinski akan terus dipantau secara berkala, dan proses pemulihannya akan diikuti setiap hari. Zielinski, yang merupakan salah satu pemain kunci Inter Milan, sejauh ini telah tampil 4 kali dalam 7 pertandingan Serie A yang sudah dimainkan Nerazzurri musim ini. Penampilannya yang solid di lini tengah membuat kehadirannya sangat dinantikan, namun cederanya menjadi pukulan bagi tim asuhan Simone Inzaghi. Absennya Zielinski menjadi tantangan besar bagi Inter Milan, yang saat ini menduduki posisi kedua klasemen Serie A dengan 14 poin, tertinggal 2 poin dari pemuncak klasemen Napoli. Ketiadaan Zielinski di lapangan membuat pelatih Simone Inzaghi harus berpikir keras dalam meracik strategi. Selain Piotr Zielinski, Inter juga masih belum bisa menurunkan Nicolo Barella yang masih dalam tahap pemulihan dari cedera paha. Ketiadaan Barella memberi peluang bagi Davide Frattesi, pemain muda Italia, untuk mengisi posisi di lini tengah dalam pertandingan penting ini. Pertandingan melawan AS Roma menjadi ujian penting bagi Inter Milan dalam mempertahankan posisinya di papan atas klasemen Serie A menghadapi tim yang memiliki daya serang kuat seperti AS Roma. Absennya Zielinski dan Barella tentu menjadi kerugian besar. Namun, dengan kedalaman skuad yang dimiliki Inter, Inzaghi optimis timnya mampu mengatasi tantangan ini. Inter lampaui Juventus terkait beban gaji terbesar di Serie A. Inter telah melampaui Juventus sebagai klub dengan beban biaya gaji terbesar di Serie A untuk pertama kalinya sejak 2013. Hal ini disorot dalam surat kabar Corriere dello Sport. Mereka mencatat bahwa jendela transfer musim panas sebelum musim ini sangat menentukan. Selama dekade terakhir, Juventus telah menjadi klub dengan beban biaya gaji terbesar di Serie A. Di awal tahun 2010-an, Inter memiliki tagihan gaji tertinggi di Serie A. Namun, kebangkitan Bianconeri dari keterpurukan pasca Calciopoli membuat mereka menghabiskan banyak uang untuk gaji. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, kesenjangan tersebut telah menyempit. Sejak kedatangan BP Marotta, Inter mulai menikmati lebih banyak kesuksesan dalam hal trofi. Mereka telah memenangkan gelar Serie A 2 kali, Coppa Italia 2 kali, dan Supercoppa Italiana pada 3 kesempatan. Dan yang tak kalah penting, partisipasi di Liga Champions telah menjadi hal yang wajar bagi Inter. Itu berarti pendapatan yang lebih besar dan lebih konsisten. Hal ini memungkinkan Nerazzurri untuk menghabiskan lebih banyak uang untuk gaji. Untuk musim lalu, Juventus masih memiliki tagihan gaji yang lebih tinggi daripada Inter. Bianconeri telah menghabiskan 125,6 juta euro bruto untuk gaji, sedangkan Nerazzurri telah menghabiskan 123,6 juta euro. Namun, itu adalah selisih terkecil dalam 1 dekade terakhir dan pada musim panas ini tagihan gaji Nerazzurri meningkat. Hal ini sebagian disebabkan oleh kenaikan gaji yang besar untuk Kapten Lautaro Martinez sebagai bagian dari perpanjangan kontrak jangka panjang. Kemudian ada kedatangan Mehdi Taremi dan Piotr Zielinski dengan transfer gratis. Mereka mungkin tidak membebani Inter biaya transfer apapun, tetapi mereka adalah pemain dengan gaji yang cukup tinggi. Bagi Juventus, situasinya terbalik. Bianconeri menginvestasikan sekitar 200 juta euro dalam biaya transfer selama musim panas, karena mereka mendatangkan sejumlah pemain. Dirumorkan gabung AC Milan, begini tanggapan Paul Pogba. Paul Pogba baru-baru ini memuji Zlatan Ibrahimovic sebagai legenda AC Milan, namun ia membantah bahwa ada komunikasi terkait kemungkinannya bergabung dengan Rossoneri. Meski demikian, pemain berusia 31 tahun itu tetap fokus pada misinya untuk kembali ke performa terbaik bersama Juventus setelah melalui berbagai tantangan, termasuk kasus doping yang sempat menjeratnya. Pogba dinyatakan positif menggunakan dehydroepiandroewanehi, DEA, zat yang meningkatkan produksi hormon seperti testosteron. Namun, setelah mengajukan banding ke Pengadilan Arbitrase Olahraga, TAS, hukumannya dikurangi dari 4 tahun menjadi 18 bulan. Kini, Pogba bertekad untuk merebut kembali tempatnya di Juventus dan membuktikan bahwa ia masih bisa berkontribusi baik di level klub maupun tim nasional Prancis. Dalam wawancara dengan La Gazzetta dello Sport, Pogba berbicara mengenai Ibrahimovic dan Milan. Ibrahimovic adalah legenda klub. Dengan pengalamannya, ia bisa memberikan banyak hal kepada Milan, ujarnya melalui Radio Rossonera. Ketika ditanya apakah ada komunikasi dengan Ibrahimovic mengenai potensi bergabung dengan Milan, Pogba menjawab tegas, "Zlatan tahu saya terikat kontrak dengan Juventus." Pogba juga menambahkan, sebagai pemain sepak bola, kata-kata itu bagus, tetapi yang penting adalah tindakan di lapangan. Saya ingin bermain di level terbaik, baik di Prancis maupun Juventus, dan membuktikan bahwa pelatih bisa mempercayai saya. Rumor Pogba hampir bergabung dengan Milan sebelum pertama kali merapat ke Juventus juga sempat diungkapkan oleh mantan direktur Mauro Bianchessi. Namun, saat ini fokus Pogba tetap pada Juventus dan usahanya untuk bangkit dari masa sulit yang ia alami.
Inter Milan bakal rotasi striker di Oktober yang sibuk, Taremi dan Arnautovic starter lawan yang bals. Pasca jeda internasional Oktober bakal menjadi momen sibuk buat Inter Milan. Pelatih Nerazzurri, Simone Inzaghi pun memastikan akan melakukan rotasi, terutama di lini serang. Hal ini menurut surat kabar asal Milan, Gazzetta dello Sport via Internews, bahwa Simone Inzaghi akan mencoba merotasi penyerangnya dalam pertandingan mendatang. Inter kembali beraksi setelah jeda internasional. Nerazzurri akan bertandang ke ibu kota Italia untuk menghadapi AS Roma dalam pertandingan Serie A pekan ke-8. Senin, 21 Oktober 24, dini hari waktu Indonesia Barat, dan 3 hari kemudian, Inter akan menghadapi Young Boys pada matchday 3 Liga Champions. Kamis, 24 Oktober 24, dini hari waktu Indonesia Barat, kemudian, pada akhir pekan berikutnya, Inter akan memainkan pertandingan akbar melawan Juventus dalam duel derby d'Italia pertama musim ini. Itu adalah pertandingan yang sangat mungkin memiliki implikasi gelar Serie A, tentu saja. Pelatih Inter, Inzaghi akan memikirkan cara mengatur skuadnya dalam pertandingan mendatang. Pertandingan akhir pekan ini kontra Roma akan menjadi pertandingan yang sangat penting. Kemudian derby d'Italia tentunya bakal lebih krusial bagi Nerazzurri. Oleh karena itu, Inzaghi akan sangat berhati-hati untuk tidak terlalu sering menurunkan pemain kunci yang bisa membuat mereka kelelahan atau bahkan cedera di lini serang. Akan terjadi rotasi total antara Serie A dan Liga Champions. Saat melawan Roma, Lautaro Martinez dan Marcus Thuram akan memimpin lini depan Inter sejak menit pertama. Namun kemudian di laga berikutnya melawan Young Boys, keduanya akan keluar dari starting 11, memungkinkan mereka mendapat waktu istirahat. Sebagai gantinya, Inzaghi akan memainkan Mehdi Taremi dan Marco Arnautovic sebagai starter melawan Young Boys. Taremi telah menjadi pemain inti dalam kedua pertandingan Inter di Liga Champions sejauh musim ini, yakni melawan Manchester City dan Red Star Belgrade. Cedera lutut, Artem Dovbyk diragukan tampil bela Roma lawan Inter Milan. Penyerang AS Roma, Artem Dovbyk diragukan tampil melawan Inter Milan di pekan ke-8 Serie A 2024 hingga 2025 akibat masalah lutut saat membela timnas Ukraina. Sky Sport Italia mengklaim bahwa pemain internasional Ukraina itu telah kembali dari jeda internasional dengan rasa sakit di lututnya. Masalah tersebut membuatnya tidak dapat berlatih bersama skuad kemarin. Mantan penyerang Girona tersebut mulai menjalani perawatan pada hari Rabu, sehingga tidak menghadiri sesi latihan di Trigoria. Dovbyk tampil di kedua pertandingan Ukraina selama jeda internasional Oktober ini, dan ia mulai merasakan sakit saat pertandingan pertama melawan Georgia pada akhir pekan lalu. Ia masih bermain pada pertandingan Ukraina berikutnya melawan Czechia pada hari Selasa 15 Oktober, berhasil mencetak gol lewat sepakan penalti sebelum diganti pada menit ke-80. Sky Sport mengklaim bahwa dokter Roma akan merawat Dovbyk dalam beberapa hari ke depan. Setelah bergabung di musim panas 2024, Dovbyk dengan cepat menjadi sosok penting bagi Roma. Dia merupakan pencetak gol terbanyak Giallorossi sejauh musim ini, dengan membukukan 4 gol dalam 9 pertandingan di semua ajang.